Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi-materi kalkulus yang bisa bermanfaat dalam mengerjakan soal-soal KSN Fisika. Namun materi-materi ini juga bisa bermanfaat buat sobat-sobat yang sedang mempelajari fisika matematika maupun aplikasi matematika dalam fisika. Ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi diferensial, khususnya aplikasi diferensial dalam fisika. Ya, namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait KSN Fisika maupun terapan fisika maupun matematika yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, kita masuk ke materinya ya. Nah, sobat-sobat, di video kali ini saya mungkin tidak membahas secara spesifik tentang penurunan dasar diferensial ya, tapi lebih menekankan pada penggunaannya ya. Jadi buat sobat-sobat mungkin yang masih menginjak bangku sekolah SMA pasti sudah ketemu dengan materi diferensial ya. Yang sudah mahasiswa pun pasti sudah ketemu dengan materi diferensial. Nah, kita sudah tahu ya bahwa ada rumus-rumus dasar diferensial. Nah, mungkin yang paling familiar itu yaitu Y sama dengan X pangkat N. Mana turunannya dy dx ya, itu sama dengan nx pangkat n kurang 1. Atau dy dx juga bisa disimpulkan dengan y aksen atau bisa juga dengan y dot ya. Nah, kemudian ada diferensial trigonometri ya. Y sama dengan sin x, ada turunannya dy dx sama dengan cos x, dan bisa kita lihat ya di layar itu ada cos x, tangan x, dan seterusnya ya, ada turunan-turunannya. Kemudian ada turunan untuk eksponensial maupun logaritma yang bisa kita lihat ya. Nah, tapi di video kali ini saya mungkin lebih menekankan pada penggunaan diferensial dalam menyelesaikan soal-soal KSN Fisika yang familiar dengan kita ya. Walaupun sebenarnya cakupannya cukup banyak ya. Di hampir semua materi fisika itu penggunaan diferensial itu termasuk yang paling dominan dibanding dengan materi kalkulus yang lainnya ya, diferensial dan integral. Nah, tapi di video kali ini yang paling sering kita bisa temukan. Nah, jadi diferensial itu di dalam fisika itu umumnya bisa kita gunakan pada saat contoh aplikasinya yaitu ketika menghitung kecepatan. Ya. Nah, biar lebih mudah mungkin kita lihat soalnya ya. Jadi misalkan di sini ada sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi sebagai fungsi waktu S sama dengan 5 tambah 6T kuadrat kurang T pangkat 3. Dengan S dalam meter dan T dalam second. Hitunglah kecepatan pada T sama dengan 1 second. Ya. Nah, ini jadi diketahui ini ada posisi. Posisinya S sama dengan 5 tambah 6T kuadrat kurang T pangkat 3. Nah, sekarang ditanya kecepatan pada T sama dengan 1 second. Jadi kita tentukan dulu berapa bagaimana persamaan kecepatannya. Nah, kita sudah tahu bahwa kecepatan itu, ya, kecepatan sesaat itu sama dengan turunan pertama dari posisi. Ya. Jadi kita tinggal turunkan saja ya dengan menggunakan persamaan yang tadi, di mana kalau Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah NX pangkat N kurang 1. Maka kita bisa dapatkan dengan mudah persamaannya. Jadi turunan pertama terhadap waktu dari fungsi posisi, yaitu 5 tambah 6T kuadrat kurang T pangkat 3. Nah, kalau kita turunkan, maka akan kita dapatkan turunan 5 itu 0, ya, karena tidak mengandung unsur T. Kemudian 6T kuadrat itu berarti 2 kali 6, 12. T pangkatnya dikurangi 1, berarti 12T pangkat 1, atau 12T dikurangi 3, ya, 3 kali T, pangkatnya dikurangi 1, 3T kuadrat. Nah, selanjutnya, kita tinggal hitung pada T sama dengan 1 second, ya. Nah, caranya mungkin sobat-sobat sudah tahu, ya. Jadi, tinggal kita substitusikan pada T sama dengan 1 second, maka akan kita dapatkan nilai V itu sama dengan 12, kita substitusikan, ya, nilai T dengan 1, 12 kali 1 kurang 3 kali 1 pangkat 2. Ya, maka kita akan peroleh ya sama dengan 12 kurang 3, yaitu 9 meter per second ya, satuan kecepatan. Karena di sini satuan posisi S dalam meter dan T dalam second sudah diketahui, maka kecepatannya dalam satuan SI juga, yaitu meter per second. Ya. Nah, selanjutnya, selain menghitung kecepatan yang paling
sering kita temukan di dalam fisika yaitu untuk menghitung percepatan. Ya, jadi kalau misalkan dia kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari posisi, maka percepatan itu turunan pertama dari kecepatan. Nah, kita gunakan saja ya, lanjutan dari soal yang tadi. Nah, jadi kalau soal yang tadi kita sudah dapatkan nilai kecepatannya 12T kurang 3T kuadrat. Ya. Nah, jadi dengan V dalam meter per second dan T dalam second. Nah, sekarang hitung percepatan pada T sama dengan 1 second. Ya, tapi ini jadi sama soal dengan yang tadi, tapi sekarang diketahui kecepatan, yang ditanya adalah percepatannya. Ya. Nah, jadi konsepnya yaitu percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, sedangkan kalau kita mau hitung percepatan pada T sama dengan 1 second, berarti ini percepatan sesaat. Ya, pada T sama dengan 1. Ya, kalau percepatan saat, maka dia sama dengan turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Ya, nah, jadi kita bisa hitung dengan nilai percepatan, ya nilai kecepatan yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 12T kurang 3T kuadrat. Maka akan kita dapatkan percepatan sesaat, itu besarnya adalah 12T, turunannya adalah 12 kurang 6T. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi. Ya, karena kita akan menentukan percepatan sesaat ya pada T sama dengan 1 second. Nah, di sini kita dapatkan nilai A sama dengan 12 kurang 6 kali 1. Ya, dan sama dengan 12 kurang 6, ya kita dapatkan percepatannya adalah 6 meter per second pangkat 2 satuan SI ya, standar internasional, karena semuanya di sini di soal diketahui dalam satuan standar internasional. Jadi peroleh percepatannya adalah 6 meter per second pangkat 2. Nah, selanjutnya selain menghitung kecepatan dan percepatan, yang paling sering yang digunakan diferensial itu digunakan untuk menghitung nilai maksimum dan minimum. Ya. Nah, saya masih menggunakan contoh pengembangan soal yang sama dengan yang tadi. Jadi tadi kan kita sudah dapatkan V sama dengan 12T kurang 3T kuadrat. Tapi untuk contoh menghitung nilai maksimum minimum, soalnya yang ditanyakan berbeda. Ya, jadi ini partikel bergerak dengan persamaan kecepatan, V sama dengan 12T kurang 3T kuadrat, ya, kecepatan fungsi waktu, dengan V dalam meter per second dan T dalam second. Nah, hitung kecepatan maksimum partikel selama bergerak. Ya, sobat-sobat, ini banyak cara kita untuk menghitung berapa kecepatan maksimum, ya. Bisa dengan menguji coba, ya, ataupun menggambarkan dalam bentuk grafik. Nanti grafiknya kelihatan. Nah, ini kita sudah lihat ya, bahwa fungsinya kalau kita gambarkan, ini dinilainya karena dia min, maka kurvanya dia terbuka ke bawah. Nah, makanya yang ditanyakan adalah kecepatan maksimum. Jadi, bentuk kurvanya dia bentuknya seperti ini, walaupun ini belum pasti ya kalau nilainya seperti ini. Jadi, dia nanti bentuknya seperti ini. Ya, kita akan mencari nilainya di sini berapa. Ya. Nah, tapi kita akan mengerjakannya dengan konsep diferensial. Nah, kita lihat ya. Pada saat dia mencapai nilai maksimum, maka turunan itu sama dengan persamaan garis singgung untuk sebuah fungsi. Jadi, turunan dari sebuah kurva itu adalah persamaan garis singgungnya. Nah, kita lihat. Pada saat dia di puncak, maka garis singgungnya itu akan sejajar dengan sumbu X atau mendatar. Ya. Nah, pada saat dia mendatar, kita lihat ya. Untuk sesaat itu perubahan kecepatannya itu tidak ada. Ya, jadi kita bisa nyatakan bahwa ketika dia di maksimum, maka perubahan kecepatan ini sesaat ya terhadap waktu itu 0. Ya, jadi tidak ada perubahan kecepatan dalam selang waktu kecil ya, waktu dia ada di puncak. Nah, kita kembangkan, kita turunkan dari persamaan ini. Jadi, turunan terhadap fungsi waktu dari kecepatan 12T kurang 3T kuadrat. Ya, ini sama dengan 0 ya. Nah, kita dapatkan, jadi turunan 12T itu 12, kemudian min 3T kuadrat itu turunannya adalah 6T.
ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka kita dapatkan 6T ini sama dengan 12, maka T sama dengan 2 second, atau 2 detik. Nah, jadi kecepatan maksimum akan dicapai ketika benda bergerak 2 detik kemudian. Ya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan 2 detik kemudian kecepatannya berapa? Itulah kecepatan maksimum. Jadi kita tinggal substitusikan ya. Jadi nilai V sama dengan 12T kurang 3T kuadrat. Ya, kita substitusikan nilai T sama dengan 2 second, maka kita dapatkan 12 kali 2 kurang 3 kali 2 pangkat 2. Ya, jadi kita dapatkan 12 kali 2, 24. Kurang 3 kali 4, ya, 3 kali 2 kuadrat, 3 kali 4 itu sama dengan 12. Maka kita dapatkan nilai kecepatannya V sama dengan 12 meter per second. Jadi kita dapatkan kecepatan di sini ini adalah 12 meter per second ya, pada waktu T sama dengan 2 ya. Nah, ini dia kecepatan maksimum. Ya, memang secara grafik kita bisa uji coba, tapi dengan diferensial ini kita bisa mempersingkat waktu ya, dan hasilnya lebih tepat ya. Apalagi kalau misalkan waktunya mungkin bukan bilangan bulat ya, misalnya 2, sekian sekian. Nah, kalau dengan diferensial kita akan lebih cepat menghitung untuk nilai maksimum maupun nilai minimum tergantung fungsinya ya. Kalau fungsinya dia plus T kuadrat ya, maka dia fungsinya nanti fungsi kuadratnya terbuka ke atas. Berarti mungkin yang ditanyakan adalah nilai minimum ya, jadi tergantung soalnya. Nah, selanjutnya selain menghitung nilai maksimum minimum juga persamaan diferensial itu dalam konsep fisika itu bisa untuk menghitung perubahan ya. Ya, karena memang pada dasarnya diferensial itu adalah perubahan ya. Nah, kita lihat saja soal contoh soalnya ya. Jadi ini misalkan ada suatu lingkaran. Nah, hitunglah perubahan luas. Jadi perubahan luas ya. Suatu lingkaran jika jari-jarinya berubah dari 3 meter menjadi 3,01 meter. Nah, ini kita lihat sini. Jadi jari-jarinya berubah. Nah, pertanyaannya berapa perubahan luasnya? Nah, kita sudah tahu kan kalau misalkan ini lingkaran, maka luasnya itu dia sama dengan pi r pangkat 2. Nah, sekarang kita mau hitung berapa perubahan luas dengan perubahan jari-jari. Nah, ini memang kalau misalkan mungkin bagi yang senang matematika bisa saja ya hitung secara cepat, hitung saja selisihnya ya. Jadi hitung luas pada misalkan jari-jari 3 meter, hitung luas pada jari-jari 3,01 meter. Ya. Itu sah-sah saja ya, dia secara konsep matematika bisa dihitung, tapi saat ini mungkin saya hanya ingin menunjukkan bahwa dengan diferensial kita bisa menghitung juga ya, bahkan bisa dipikir ini bisa lebih mudah ya dikerjakan ya. Nah, jadi kita mau menghitung berapa perubahan luas itu berdasarkan perubahan posisi. Jadi kita tuliskan dalam bentuk persamaan diferensial. Jadi dl dr, maka kita akan dapatkan ini ddr dari pi r kuadrat ya. Nah, kalau kita turunkan maka kita akan dapatkan ini hasilnya dl dr itu sama dengan 2 pi r ya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan di sini maka dengan separasi variabel, jadi dr-nya ini bukan pindah ruas ya, walaupun bentuknya seperti pecahan, tapi kalau secara konsep matematis, kalau misalkan dr-nya pindah, itu bukan pindah ruas, tapi namanya separasi variabel ya. Jadi dengan separasi variabel, maka persamaannya bisa ditulis dengan dalam bentuk 2 pi r dr. Nah, sekarang kita lihat di soal ini sudah diketahui ya, bahwa dr, jadi perubahan jari-jarinya sudah diketahui itu dari 3 meter ke 3,01 meter. Jadi ada perubahan sebesar 0,01 meter ya. Dari 3,01 kurang 3 ya. Nah, sini 0,01 meter. Ini perubahannya. Jadi kita bisa dapatkan nilai dl itu sama dengan 2 pi kali jari-jari awalnya yaitu 3 dikali dengan perubahannya 0,01
0,01 ya. Jadi kita dapatkan 2pi kali 3, 6pi kali 0,01 kita dapatkan dia sama dengan 0,06 pi ya. Ini del. Jangan lupa ya satuannya ini meter pangkat 2. Jadi ada perubahan luasnya sebesar 0,06 pi ya. Nah, jadi ya sobat-sobat, contoh-contoh aplikasi. Memang masih banyak ya dalam misalkan fisika, apalagi dalam soal-soal KSN fisika, itu sobat-sobat akan temukan bahwa banyak sekali penggunaan, apalagi di tingkat provinsi, tingkat nasional, itu penggunaan diferensial, ya, kalkulus, termasuk integral juga ya, itu cukup dominan dalam menyelesaikan soal-soal tertentu. Tapi prinsipnya adalah sobat-sobat tahu mengerjakan, ya, dan memahami penggunaannya. Nah, jadi yang saya tunjukkan di sini adalah mungkin hal-hal yang mendasar, tapi kalau misalkan sobat-sobat memahaminya secara penuh akan sangat baik dalam menyelesaikan untuk soal-soal yang tingkat lanjutannya, yang tingkat kesulitannya mungkin lebih di atasnya ya. Nah, apalagi di tingkat kota, walaupun mungkin di silabusnya ya tidak dituliskan, tidak ada centang bahwa misalkan di kota itu sudah keluar kalkulus, diferensial dan integral, tapi bisa kita lihat ya dalam beberapa tahun terakhir di soal 2020 itu malah sudah muncul ya dalam solusinya bisa kita lihat bahwa sudah ada penyelesaian secara diferensial maupun integral ya. Contohnya misalkan yang tahun kemarin ya nomor 1 KSN tingkat kota kabupaten ya. Bisa kita lihat bahwa misalnya alternatif solusinya menggunakan Hamiltonian Lagrangian itu otomatis menggunakan diferensial. Jadi penting untuk kita memahami penggunaan diferensial. Nah, bagi sobat-sobat yang sedang mempelajari fisika matematika ataupun terapan fisika untuk matematika, maka materi ini akan sangat-sangat baik ya dalam menambah wawasan untuk menambah fondasi sehingga kita bisa mengerjakan ke soal-soal fisika berbasis konsep matematika ya. Dan pastinya akan mempermudah dalam menentukan solusinya. Oke, itu dia sobat-sobat ya, materi diferensial aplikasinya dalam fisika. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat sekalian ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan untuk informasi-informasi yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.